Oke, perkenalkan saya dari guru CGP dari angkatan ke-10 dari SMK Negeri 1 Tuhumbirua. Saya yang bernama Trikurnia Jaya Zai, SPD, dan saya mengasuh guru mata pelajaran Bahasa Inggris. Nah, di sini ada profil Ki Hajar Dewantara, di mana beliau adalah sosok yang patut kita junjung tinggi karena beliau adalah orang yang memperjuangkan pendidikan supaya pendidikan itu bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Jadi beliau sudah bersusah payah memberikan satu profil atau motivasi kepada kita bahwa pendidikan itu lebih penting kepada siswa atau usia dini, di mana mereka bisa merencanakan dan membuat sesuatu yang bisa menuju untuk kemajuan mereka ke depan. Ini adalah demonstrasi kontekstual. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa siswa itu bisa banyak belajar tentang pendidikan sesuai dengan kodrat peserta didik. Nah, di sini ada tujuan pendidikan sesuai yang disampaikan oleh Bapak pendahulu kita yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana kita harus menuntut kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat yang bertujuan berpihak kepada peserta didik. Di mana di sini kita bisa memahami karakter peserta didik dan memahami tujuan pembelajaran. Artinya di sini siswa diajak atau dituntun supaya mereka itu bisa belajar untuk masa depan mereka berikutnya. Nah, jadi ini Bapak Ibu, kemampuan intelektual tinggi. Artinya kepada anak-anak kita yang bisa berprestasi perlu mereka juga diberikan suatu motivasi atau dorongan supaya mereka itu bisa juga termotivasi bahwa pendidikan itu penting bagi diri mereka sehingga nanti mereka bisa berbudi pekerti luhur untuk sesama temannya. Nah, Bapak Ibu, eh, ada sebuah eh, ses- eh, moto atau yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ada tiga, yaitu satu, ingat sosok tuladan, di mana guru harus dapat menjadi panutan bagi peserta didik. Artinya siswa itu harus atau guru itu harus menjadi sesuatu yang dijunjung tinggi atau yang dipermani oleh siswa di sekitar lingkungan sekolah dan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah ing media mangun karsa. Artinya guru harus dapat membagikan giat belajar untuk peserta didik, di mana di sini peserta didik diajak supaya termotivasi bagaimana supaya menuntut pendidikannya sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang ketiga adalah tuworit handayani, di mana guru harus dapat memberikan motivasi dan arahan bagi peserta didik supaya mereka tidak salah arah untuk ke depan dalam mencapai pendidikan yang lebih tinggi dari tahap demi tahap.
Nah, ada beberapa upaya supaya pembelajaran itu bisa tercapai. Yang pertama yaitu memberikan kemerdekaan belajar peserta didik. Artinya dibebaskan peserta didik belajar sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua adalah pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan minat peserta didik. Artinya pembelajaran di sini harus kreatif atau ada sesuatu yang menggambarkan peserta itu belajar untuk sesuatu sehingga mereka itu ada yang mereka idamkan ke depan. Yang ketiga yaitu sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik atau tuntutan zaman. Artinya mereka harus mengenal yang disebut dengan perkembangan zaman. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa tempat untuk belajar siswa, terutama pada mengacu kepada jurusannya. Nah, di sini siswa bisa belajar tentang komputer, bagaimana perkembangannya, bagaimana yang harus dilakukan, sehingga mereka itu diarahkan untuk belajar di lab. Nah, ini adalah profil sekolah SMK Negeri 1 Tomberua bersama dengan Bapak Ibu guru yang berfoto di depan sekolah. Nah, di sini ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang di mana ada yang di bidang olahraga. Nah, ada beberapa tantangan yang harus perlu diperhatikan pada yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pemahaman pendidik tentang pemikiran KHD yang belum menyeluruh. Memang kita tahu sekarang bahwa pemahaman KHD ini hanya sebagian saja Bapak Ibu guru yang tahu bahwa sebenarnya memotivasi siswa itu untuk belajar. Kemudian akulturasi budaya dari berbagai suku bangsa yang kurang disikapi dengan baik. Kemudian yang tiganya adalah lunturnya nilai-nilai luhur dalam masyarakat. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pribadi siswa, yaitu rendahnya motivasi siswa mengikuti program sekolah dan masih menyukai budaya asing, di mana ini tidak lepas dari perkembangan zaman atau kemajuan-kemajuan teknologi yang selalu dipenuhi oleh siswa yang berefek pada hal-hal yang negatif. Nah, ada beberapa solusi yang harus kita laksanakan, yaitu satu, guru melaksanakan pembelajaran inovatif sesuai dengan kodrat siswa. Dua, guru mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi guru. Tiga, guru senantiasa memberikan teladan kepada peserta didik. Nah, jadi Bapak Ibu, pada akhirnya jadilah kita menjadi seorang guru yang senantiasa menuntun dan memberikan teladan baik dan menyajikan pembelajaran yang berbasis pada kodrat peserta didik. Artinya di sini Bapak Ibu, kita harus jangan sungkan-sungkan dalam memberikan motivasi kepada siswa. Kita harus mengarahkan sebagaimana yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, bagaimana siswa itu sehingga ketika mereka sudah selesai pada kegiatan pembelajaran, mereka bisa uh, menyelesaikan pendidikannya dan menjadi orang yang berguna baik dalam kehidupan keluarga, bangsa, dan bernegara. Demikianlah yang saya sampaikan pada tugas untuk topik ini. Mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu hal yang baru untuk menjadi seorang guru yang dapat dimotivasi dan memberikan ide-ide pokok kepada guru yang lain. Terima kasih.